Aduh, kasus ojol lagi. Udah kelar sama Aukarin, ada lagi ojol tabrak lari. Tapi untung aja kasus ini terbantu dengan kasusnya Aukarin, berkat abang ini speak up di komentarnya Aukarin. Mantap bang ya, semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Dan untuk ojol, tolonglah, gue juga ojol nih ya, tolong banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Di kesempatan kali ini gue lagi bahas lagi kasus ojol lagi ya. Nah, ini ojol tabrak lari nih. Nah, ini di jalan tabrak lari nih. Katanya si ojol ini ngerobos ataupun nabrak lampu merah ataupun tidak memperhatikan orang yang lagi nyebrang ataupun di pinggir sampingnya, yang mengakibatkan si korban itu udah meninggal dunia ya. Ya, ini fotonya. Ini mungkin anak dari korban ya, seorang ibu-ibu namanya Susanti Kamdani. Nah, dan ini di sebelah itu ada foto ojolnya. Ya, ojolnya tuh, lihat tuh. Ya, tuh itu. Kalau yang tahu mungkin dikasih tahu. Dan ini laporannya di tanggal 8 Mei sebelum kasusnya Aukarin ya. Nah nih, laporan kecelakaan Gojek motor 8 Mei 2024. Namanya Cynthia Oktaviani. Saya Cynthia Oktaviani, seorang yatim piatu pihak korban yang menjadi korban tabrak lari dari driver Gojek. Singkat cerita, ibu saya atas nama Susanti Kamdani mengalami kecelakaan akibat driver Gojek yang tidak mentaati aturan lalu lintas. Kronologis kejadian, ibu saya hendak menyeberang dari halte Mangga Besar, Jalan Gajah Mada menuju ke Jalan Hayam Wuruk. Saat menyeberang, pelaku driver Gojek menyebutkan ia menyenggol tas mama saya, sehingga mama saya terjatuh dan terbentul di aspal. Namun berdasarkan saksi setempat, Gojek tersebut menerobos lampu merah penyeberang jalan, sehingga orang tua saya mengalami kecelakaan tabrak lari. Orang tua saya sempat dalam kondisi koma dan dirawat di ICU selama 3 hari dan meninggal dunia pada tanggal 11. Nah, nih jawabannya. Hai Cynthia Oktaviani, kami ingin mendengar pendapat Anda. Mohon sediakan waktunya penilaian mengenai pelayanan yang diberikan oleh agent customer service. Minta bintang. Nih lagi nih, makasih Cynthia Oktaviani. Terima kasih telah menghubungi Gojek Indonesia sehubungan dengan kendala yang Anda alami untuk nomor polisi yang sekian-sekian tidak terdaftar. Nah, laporan akan kami tindak sebagai dapat dilihat di halaman. Salam Gojek Indonesia. Jadi nih, nah ini surat laporan ke polisi ya. Dia lapor ke Polsek ini nih. Polsek mana nih? Polres Metro Jakarta Barat nih yang di Daan Mogot ya. Dia laporan kejadiannya. Nah, tuh yang pertama gue bilang nih buat para ojol-ojol nih ya. Aduh, gimana nggak citra ojolnya sekarang itu menjadi turun down ya. Kalau dulu ada masalah, taati peraturan lah gitu. Bila lu ada masalah pribadi, masalah di keluarga, masalah tongkrongan, udah kalau bawa naik aja. Menurut saksi mata, nih ojol melanggar lampu lalu lintas, itu lampu merah dilabrak. Padahal itu jalan utama loh, Gajah Mada, ya Muruk itu kan dekat sama jalan MH Tamrin, dekat ke arah ini, arah kota, ya dekat dengan istana. Itu pasti ada CCTV. Untuk pro kontranya kan bisa dilihat CCTV. Apakah si ojol ini ya melabrak lampu merah atau menyenggol ibu-ibu yang lagi di pinggir jalan? Kan kita bisa lihat dan platnya pun dari ketahui. Dan pihak korban sudah melaporkan juga ke pihak kepolisian. Dan berkat kasusnya Aukarin lagi viral, lalu si mbak ini ya keluarga korban itu menuliskan komentar di videonya si Aukarin yang di ini Instagram, dan akhirnya terkuak kembali beritanya. Dan setelah ditanggapin oleh pihak Gojek dan juga dari pihak
drama ojol. Nah, ini nih kelanjutannya. Nih foto masuk ada suratnya ya. Nah, pertama-tama saya dan pihak keluarga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman media sosial atas dukungannya mengangkat kasus almarhumah ibu saya. Kasus ini sudah ditutup dan diselesaikan secara kekeluargaan. Semoga dengan ada kasus ini bisa memberikan awareness untuk berkendara sesuai aturannya. Untuk tim drama ojol.id dan Gojek Indonesia, pihak kepolisian, berbagai media, dan seluruh pihak lainnya yang telah menyebarluaskan info ini, sekali lagi saya dan pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas respon baiknya dalam menangani kasus ini. Nih kronologisnya, yuk kita bacain. Tanggal 18 Juli, ini setelah kasus Awkarin ya. 18 Juli berarti hari Kamis. Satgas Gojek, mitra driver, dan pihak keluarga sudah dipertemukan dalam proses mediasi di kantor Gojek Petojo. Yang di Petojo nih. Ini Gojek Baruta, Barat Pusat dan Utara. Kalau yang di Kemang, Jaktimsel, Jakarta Timur dan Selatan. Dari proses mediasi diperoleh informasi bahwa mitra driver mengakui bahwa beliau sudah tidak sengaja melakukan penabrakan terhadap Ibu Santi Kamdani alias korban. Pihak Gojek memfasilitasi proses mediasi antara pihak keluarga dan mitra pengemudi dengan tanggung jawab kecelakaan terhadap pihak ketiga atau korban sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra pengemudi. Tuh, tanggung jawab tuh ojolnya. Laporan pertama yang saya informasikan kepada pihak Gojek, benar adanya dengan kendaraan nomor polisi B3864KED tidak terdaftar di sistem Gojek. Hal itu dikarenakan mitra driver menggunakan motor milik adiknya untuk bekerja. Pihak mitra driver mengungkapkan bahwa beliau menabrak ibu saya dikarenakan memiliki masalah kesehatan dalam penglihatan, yaitu adanya katarak baru ini, sehingga jarak pandang kurang baik. Karena perhatian dan atensi dari teman-teman sangat besar dan sangat baik, pihak kepolisian mengundang pihak keluarga ke kantor untuk memberikan penjelasan bersama dengan mitra Gojek yang dengan didampingi Satgas Gojek pada tanggal 19 Juli 2024 pada hari Jumat ya. Nah, ini besoknya nih, Jumat nih. Ini kemarin Kamis di kantor Gojek, Jumatnya di kantor kepolisian. Oke, kita bacain ya. 19 Juli 2024. Pihak keluarga yang terlibat telah bertemu dengan kantor polisian memberikan keterangan. Kronologis singkat pelaporan ke kepolisian kurang lebih. Pada saat kejadian kecelakaan, korban masih dalam kondisi sadar, tetapi kepalanya berlumuran darah ya, akibat terbentur. Kemudian salah satu anggota keluarga mendapatkan info dan langsung datang ke lokasi. Setelah dibantu warga sekitar membawa korban ke rumah sakit Husada. Kondisi saat itu mitra driver masih di lokasi dan ikut sampai ke rumah sakit. Di rumah sakit, KTP mitra driver diminta oleh pihak Satpam IGD rumah sakit. Dan karena mitra driver minta izin harus menyelesaikan tugas mengantarkan barang, kemudian anggota keluarga memberikan izin, di mana saat itu si mitra driver berjanji akan kembali ke rumah sakit. Dari pihak rumah sakit meminta pihak keluarga untuk membuat surat keterangan kecelakaan ke pihak polisian Satlantas karena diperlukan untuk proses klaim asuransi jasa raja dan BPJS. Oleh karena itu, salah satu anggota keluarga diminta tolong untuk membuatkan pelaporan ke kepolisian Satlantas untuk mendapat surat keterangan kecelakaan. Kami sangat berterima kasih pada pihak kepolisian Satlantas yang membantu dengan baik dokumen tersebut, sehingga proses klaim ke jasa raja dan BPJS bisa berjalan dengan baik. Pihak kepolisian juga memberikan wadah proses mediasi kami. Pihak keluarga diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama mitra driver mengenai tindakannya. Jujur, saya kecewa dengan mitra driver yang menurut saya kurang bertanggung jawab. Diminta saat janji untuk kembali ke rumah sakit, kemudian malah menghilang alias tidak kembali, dan meminta maaf atau berempati kepada keluarga atas perbuatannya. Mitra driver mengaku bahwa dia merasa bersalah dan berniat untuk menghampiri keluarga, tapi tidak dilakukan karena merasa takut dan dituntut pertanggungjawaban secara finansial seperti biaya pengobatan dan materi lainnya. Kami juga sangat menyayangkan mitra driver itu masih sempat berbohong walaupun sudah di kantor polisi. Beliau mengatakan tidak mengambil KTP di rumah sakit dan saat ini tidak memiliki KTP.
di mana pada bagian akhir ternyata dia ketahui bahwa beliau masih memiliki KTP dan dari yang entah dari mana. Pihak keluarga tidak menuntut pelaku maupun perusahaan yang menaungi mitra Gojek untuk bertanggung jawab secara finansial sama sekali. Melainkan pihak keluarga telah berbesar hati tetap memaafkan pelaku dan menerima etika baiknya untuk bertemu. Disimpulkan bahwa kasus ini resmi ditutup dengan proses mediasi. Pihak keluarga sudah memaafkan dan memutuskan tidak mengusut lebih jauh. Hal ini sesuai dengan permintaan keluarga yang hanya meminta pertanggungjawaban secara moral dan etika. Sedikit masukan kami kepada pihak Gojek, @Gojek Indonesia, dan perusahaan lain sejenis yang bergerak di bidang jasa transportasi. Semoga dengan adanya kejadian ini, pihak perusahaan bisa membuat kebijakan perlindungan tidak hanya untuk mitra sopir dan konsumen, tapi juga terhadap pihak ketiga atau pihak lainnya jika terjadi suatu kecelakaan. Perusahaan juga perlu selektif dalam proses perekrutan mitra, yaitu kesehatan mitra, terutama kesehatan penglihatan mata, ataupun panca indera lainnya untuk meminimalkan kejadian serupa terulang kembali. Pemberian sanksi yang secara tegas secara internal terhadap mitra yang melakukan pelanggaran lalu lintas, baik itu tindakan pelanggaran kecil atau besar, karena potensi menghilangkan nyawa orang lain dalam kecelakaan. Semoga dengan kejadian ini menjadi pelajaran yang lebih baik untuk kita semua, baik pengemudi, perusahaan transportasi, dan seluruh pengguna fasilitas jalan raya. Nah, kejadiannya bulan Mei, terkuak di bulan Juli berkat kasus Awkarin Speak Up. Nah, nih, bapaknya ngeles penglihatannya. Dia bilang nyenggol ibunya. Warga yang ngelihat dia nerobos lampu merah. Mana yang benar? Ya, nih gue bingung aja sekarang lihat teman-teman kayak gini ya. Oke lah, lu semua ya ngerasain anyep, pendapatan gak kayak dulu, terus ngerasa ngedumel, kadang-kadang gak sesuai dengan pendapatan, main jalan pintas karena nggak dapat dari ojol, mainan namanya judi online atau slot, lebih mengutamakan itu nyender daripada bawa penumpang ataupun ngambil orderan. Gue sering lihat seperti itu. Atau jalan pintas ikut yang namanya fasilitas member atau fake GPS. Nah, demi kelancaran pendapatan dan lain-lain sebagainya. Terkadang permasalahan di rumah, permasalahan tongkrongan dibawa untuk di pekerjaan. Jadi terkadang yang dimarahi adalah orderan sendiri. Stop seperti itu, bro. Untung aja dia tidak menindak kayak kasus kayak ranah polisi. Kalau enggak nih si mitra ini bisa dipenjara nih. Dan ujung-ujungnya dia juga bisa di PM juga seperti kasusnya Awkarin. Kan kasihan. Dan Bapak kalau kekurangan penglihatan, Pak, istirahat dulu, Pak. Ya, Bapak udah celaka, udah menghilangkan nyawa orang. Lebih baik Bapak istirahat dulu, ya. Periksa mata, Pak. Ya, bersihkan katarak itu biar penglihatan plong lagi, Pak. Karena seorang ojol itu nyawanya adalah mata. Kita tuh driver, supir lah, tukang ojek lah, nama kerennya driver itu. Jadi lu mata yang diutamakan. Kalau mata udah penglihatan udah berkurang, mendingan istirahat, Pak, atau periksa dulu matanya atau berobat dulu biar matanya lebih tajam lagi penglihatannya ke depan. Oke, itu aja, tetap semangat. Jangan bikin kasus lagi ojol-ojol, jangan. Udah cukup, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.